Sederet fakta 21 tahun pembangunan Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan ini menghubungkan antara Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura. Jembatan ini dibangun pada 2003 dan diresmikan tahun 2009. Artinya, Jembatan Suramadu saat ini telah memasuki usia 21 tahun sejak pertama dibangun atau 15 tahun sejak resmi dioperasikan, tepatnya 10 Juni 2009. Kini di usianya 21 tahun, pakar konstruksi ITS Dr. Insinyur Muji Irmawan menyampaikan sejumlah peringatan terkait aspek kerusakan yang mungkin bisa terjadi pada Jembatan Suramadu. Berikut fakta-faktanya. 1. Biaya pembangunan Jembatan Suramadu telan 4,5 miliar rupiah. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, biaya pembuatan Jembatan Suramadu saat itu menelan lebih dari 4,5 triliun rupiah. Jembatan Suramadu memiliki panjang 5.438 meter dengan tinggi 146 m dengan lebar 30 m. Ada 3 bagian dari jembatan ini, yaitu jembatan penghubung, jalan layang, dan jembatan utama. Mengutip situs Kemenkeu RI, jembatan ini merupakan hasil dari alokasi pembangunan infrastruktur anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, ini punya kita. Dalam prosesnya, menelan biaya 4,5 triliun rupiah yang dibangun selama 6 tahun sejak tahun 2003 hingga 2009. 2. Tujuan pembangunan Jembatan Suramadu Kebanggaan Jawa Timur. Tujuan pembangunan Jembatan Suramadu adalah memberikan akses demi percepatan tingkat pembangunan di Madura beserta daerah lainnya yang ada di Jawa Timur. Jembatan pertama yang melintasi Selat Madura ini memiliki arsitektur yang megah dan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Keberadaan Suramadu mempersingkat waktu tempuh Surabaya-Madura. Awalnya, masyarakat menempuh jalur laut berkisar 30-60 menit, namun melewati Suramadu kurang dari 10 menit melalui jalur darat. 3. Pembangunan Suramadu dikerjakan 3.500 orang. Proses pembangunan Jembatan Suramadu dimulai sejak 2003. Pembangunan ini menghabiskan sekitar 28.000 ton baja, serta 600.000 ton campuran baja. Jembatan Suramadu dirancang sangat kuat dan disebut mampu bertahan hingga 100 tahun. Jembatan sepanjang 5,4 meter ini dikerjakan sebanyak 3.500 orang dari Indonesia dan Cina. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian. 3 bagian itu yakni Jalan Layang, Chao Sewai, Jembatan Penghubung, Approach Bridge, dan Jembatan Utama. 4. Jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan yang membentang sepanjang 5.438 meter diakui Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu dibuat tinggi di bagian tengahnya sehingga tidak mengganggu lalu lintas perairan di bawahnya. Jembatan Suramadu membentang di atas laut dengan kedalaman hingga 20 meter, dan akan ditopang oleh 121 buah pilar yang jaraknya bervariasi antara 40 meter, 70 meter, 80 meter, dan 150 meter. Selain itu jembatan memiliki struktur yang disangga beton berbentuk menara kembar. Masing-masing menara memiliki ketinggian sekitar 140 meter dan dilengkapi konstruksi kablestayet. 5. Pembangunan Jembatan Suramadu dicetuskan sejak era Soekarno. Jembatan Suramadu pertama kali dicetuskan seorang insinyur sipil bernama Profesor Dr. Sediatmo tahun 1960-an. Ia merancang desain Jembatan Suramadu. Tak hanya merancang desain Jembatan Suramadu, Sediatmo juga tokoh di balik fondasi ceker ayam yang terkenal di berbagai negara. Namun di tahun 1984, ia meninggal. Lalu dicetuskan Presiden Soekarno. Dan lama berselang, gagasan ini terdengar hingga ke Presiden Soeharto, ditandai dengan terbitnya Kepres RI No. 55 tahun 1990 tentang pembangunan Jembatan Surabaya-Madura pada 14 Desember 1990 oleh Presiden Soeharto. 6. Pembangunan Suramadu sempat tertunda. Pembangunan Jembatan Suramadu mengalami berbagai kendala sebelum rampung pada 2009. Dilansir Detik News, pembangunannya akhir 2008 namun karena kekurangan dana sebesar 1,7 triliun rupiah membuat pembangunan jembatan sempat molor. 7. Diresmikan 2 presiden berbeda. Digagas Soekarno, disikapi oleh Soeharto dan dibangun oleh Megawati. Begitulah sejarah panjang dibangunnya Jembatan Surabaya-Madura, Suramadu, yang pada 10 Juni 2009 ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan Suramadu memang baru terwujud sejak pemerintahan Megawati. Peresmian tiang pancangnya dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri pada Rabu, 20 Agustus 2003.
Sementara dimulainya pembangunan dan diresmikan pembukaannya dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB, pada 10 Juni 2009. Menelusuri sejarah dan mitos pembangunan Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Di balik keindahan arsitekturnya dan kenyamanan bagi para pengemudi, Jembatan Suramadu menyimpan kisah-kisah misteri yang menarik hati banyak orang. Apakah sebenarnya Jembatan Suramadu ini adalah lintas dunia gaib? Apakah Anda percaya? Tapi jembatan ini memang sudah sangat terkenal dengan mitosnya. Salah satu catatan sejarah yang membuat Jembatan Suramadu menjadi tempat yang penuh dengan aura misteri adalah serangkaian kecelakaan beruntun yang terjadi pada tahun 2014. Kecelakaan tersebut menelan korban jiwa, dan bekas-bekas tragedi itu masih membekas dalam ingatan banyak orang. Momen-momen tragis ini memperkuat persepsi bahwa jembatan ini mungkin memiliki kekuatan mistis yang perlu dihormati. Namun, yang paling menarik dari segi misteri adalah cerita tentang penampakan makhluk halus berwujud perempuan yang sering terlihat berjalan-jalan di sepanjang Jembatan Suramadu. Sejumlah saksi mata, baik pengemudi maupun pekerja jembatan, telah melaporkan melihat sosok perempuan yang tampak begitu nyata, tetapi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Penampakan makhluk ini sering dijelaskan sebagai seorang wanita dengan pakaian tradisional Jawa Timur yang indah, dengan rambut panjang dan gelap. 4 mitos yang berkembang di Jembatan Suramadu. 1. Gerbang tol bekas kuburan. Melansir dari cerita yang beredar, ada makam besar yang posisinya tepat di depan tol. Saat pembangunan makam tersebut dipindahkan, ada yang mengatakan bahwa terdapat satu jasad utuh padahal tidak ada yang meninggal dikuburkan beberapa hari terakhir. 2. Penampakan sundel bolong. Pada cerita yang berbedar, para indigo sering melihat sundel bolong yang sering melintas di sepanjang Jembatan Suramadu. Bahkan katanya pernah tak sengaja terpotret oleh seseorang. Hal ini dikaitkan dengan kecelakaan beruntun yang pernah terjadi di atas jembatan tersebut. 3. Kematian para pekerja. Masih beredar dari mulut ke mulut, kematian pekerja Korea di Suramadu untuk membangun Jembatan Suramadu. Indonesia banyak mendatangkan pekerja kasar dari negeri Korea. Ada yang mengatakan bahwa pekerja Korea tersebut adalah narapidana yang divonis hukuman 15 tahun penjara dan sudah menjalankan masa tahanan 10 tahun. Pemerintah Korea memberikan janji akan membebaskan mereka setelah Jembatan Suramadu selesai. Para pekerja ini diberi tempat tinggal di dalam tiang panjang lurus jembatan, sebelum pengecoran tiang panjang yang menjadi tempat tinggal pekerja Korea yang jumlahnya 20 orang. Namun naas, saat tidur mereka disiram dengan bertonton material beton sehingga terkubur hidup-hidup. Cerita ini hanya cerita mitos yang beredar di masyarakat, belum tentu kebenarannya ya. Tapi banyak yang mempercayainya. 4. Cerita di balik pemasangan instalasi listrik. Ada cerita di balik pemasangan instalasi listrik Jembatan Suramadu loh. Saat itu ada teknisi datang, sebelum pemasangan pipa yang berdiameter 10 cm di sepanjang jembatan ini 3 saatnya proses pemasukan kabel ke dalam pipa. Tapi anehnya, setengah jalan kabel tersebut dimasukkan ada sesuatu yang selalu terbentur. Padahal pipa tadi masih baru dan belum tersumbat apapun. Cerita ini dikaitkan dengan gangguan makhluk astral. Untuk mempercepat perataan pembangunan ekonomi negara, jembatan ini pun tak hanya diperuntukkan bagi kendaraan beroda 4 saja. Kendaraan beroda 2 pun diperbolehkan melewati Jembatan Suramadu. Namun, dengan batasan maksimal 40 km/jam. Sedangkan untuk mobil dibatasi 60 km/jam. Karena dibangun di atas laut, jembatan ini pun rawan terkena badai. Maka, pemerintah pun melakukan buka tutup jembatan saat cuaca tak memungkinkan. Namun, siapa sangka, di balik kemegahannya, Jembatan Suramadu menyimpan mitos mengerikan. Sebenarnya, lokasi Jembatan Suramadu ini bukanlah yang diharapkan para pendirinya karena pada saat itu, lokasi tersebut merupakan makam leluhur setempat. Nah, itulah sedikit sejarah dan juga mitos dari Jembatan Suramadu. Benar tidaknya cerita yang beredar, banyak yang beranggapan hal tersebut hanyalah mitos belaka. Percaya tak percaya. Namun, yang pasti selalu hati-hati dan waspada saat berkendara. Di samping itu, jangan lupa berdoa agar perjalanan lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih atas dukungannya. Nantikan video dan cerita lain dari channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.